Kawan-kawan semua, kali ini saya pengen cerita tentang dulu ketika saya sakit. Jadi mungkin juga ada beberapa orang di antara Anda yang belum tahu, saya pernah menderita penyakit yang sangat langka bernama GBS, Guillain-Barré Syndrome. Guillain-Barré Syndrome ini hanya mengidap 1 dibanding 40.000 orang yang ada di dunia. Itu artinya pengidapnya memang sangat-sangat langka. Sampai akhirnya tuh pernah momen dimana ketika istri itu waktu saya sakit dulu di ruangan ICU gitu ya, saya kurang lebih 52 hari di rumah sakit, 2 minggu di ruangan ICU pakai ventilator gitu ya, bolong segala nafas juga semua terbatas. Istri saya tuh nanya ke dokter pastinya, nah saya lagi ada di ruangan ICU waktu tertidur tuh. Yang bedanya GBS dengan penyakit seperti yang lainnya gitu ya, kita itu secara kesadaran sadar, mata tuh sebenarnya pendengaran tuh terdengar gitu ya, tapi saya lumpuh total, saya gak bisa ngapa-ngapain, lumpuh total cuma gini doang bisanya gitu ya. Itu yang terjadi sama saya ketika itu. Nah, istri saya bertanya pada dokter di ruangan ICU, yang otomatis saya dengar dong. Saya nanya, dok, selama rumah sakit ini berdiri, berapa banyak yang pernah ngidap penyakit GBS dan bagaimana hasilnya? Tentu jawabannya membuat kita ini deg-degan ya. Dan jawaban dokter adalah yang pertama ada 3 katanya. Ada 3 bu yang pernah itu. Yang pertama lewat bu katanya. Wah, tentu ya saya spontan dalam hati saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun juga dengan istri saya. Ya kenapa lewat? Karena ya memang penanganannya butuh sangat cepat dan biayanya sangat mahal ketika itu ya. Hasil tak terbantu, tak tertolong. Yang kedua gimana? Istri nanya, yang kedua gimana dok? Yang kedua selamat ya. Nah, saya alhamdulillah, istri pun alhamdulillah. Tapi dokter belum beres ngomong. Tapi bu, yang kedua ini ditinggal sama pasangannya. Ya, spontan saya langsung dalam hati, waduh, ditinggal sama pasangannya. Yang pengidapnya adalah si cewek suaminya. Ibu tahu sendiri, lihat Pak Dewa ya, tiduran doang ya, mahal gitu kan ya, nggak semua orang bisa lewatin ujian ini. Alhasil pasangannya nggak sanggup. Spontan ketika itu, walaupun istri cuma bilang oh gitu doang, saya dong yang komen, ya Allah semoga istri saya kayak begitu gitu ya, karena walaupun selamat tapi ditinggal gitu loh. Nah terus nanya lagi, yang ketiga gimana nasibnya? Nah yang ketiga ini ya ini bu katanya, maksudnya ya suami ibu katanya. Jadi bayangkan ketika saya berada di titik 50-50 gitu, yang satu lewat, satu selamat tapi ditinggal, nasib dewa gimana gitu ya. Nah ketika itu kawan-kawan, saya ngalamin kritis waktu di ruangan ICU itu. Alhasil yang namanya kritis ya antara hidup dan mati, sampai dipakai ventilator dong ya. Ventilator tuh udah berat badan saya sekarang, berat badan saya 80 kilo. Dulu waktu saya sakit 59 kilo, 21 kilo saya nyusut gitu ya, saking parahnya gitu. Nah, dan sampai nih ya, ini saya tahu dari dokter setelah sehat pemulihan. Konon katanya, kata mereka, dokter itu sampai bikin meeting khusus ke rumah sakit karena penyakit ini langka gitu. Dan bilang bahwa kemungkinannya secara medis itu cuma 20%. Sisanya artinya apa? Tak terselamatkan. Tapi izin Allah, qadarullah, saya terselamatkan dan sekarang bisa bikin konten dan sharing bareng Anda semua. Nah apa yang terjadi kawan-kawan? Saya pengen cerita di bagian ini. Saya sakit di ruangan ICU itu. Istri saya datang, membisiki saya gitu ya. Dan dia bilang bahwa ya ayo sehat gitu kan, sembuh gitu kan. Ya ini saya Bunda pengen ngasih kabar, ada uang masuk ke rekening kita yang angkanya lumayan, di angka sekian ratus juta gitu ya. Nah izin nanti kalau misalkan boleh ayah kasih kode, entah itu kedipan mata ataupun goyang, karena saya gak bisa ngomong gitu ya. Hasil adalah pengen menyedekahkan semua penghasilan yang masuk ke rekening tersebut, yang angkanya juga besar, ratusan juta. Ya tentu saya ketika itu terharu gitu kan, melihat istri pengen menyedekahkan uang yang ada. Nah dia lanjut ngomong, kenapa pengen disedekahin? Ya gimana lagi ya, ayah kan sakit ya, masa uang banyak tapi sakit, bunda juga sedih gitu kan. Apalagi kalau sampai ayahnya nggak ada gitu. Ya udahlah, semoga dengan ini wasilahnya Allah nolong kita. Singkat cerita teman-teman semua, uang tersebut sedekahkan, yang tentunya angkanya besar ya. Yang aneh teman-teman, inilah keajaiban ya. Sekali lagi saya nggak pernah tahu qadarullah nih ya, lewat mana gitu kan, akhirnya membuat saya sehat itu, sembuh
sampai total gak ada sisa. Karena teman-teman saya rata-rata GBS tuh ngomongnya kadang ada yang cadel, ada yang sisa tangannya, ada yang jadi selalu ada sisa. Saya full 100% sembuh teman-teman. Nah ternyata setelah sedekahnya itu tiba-tiba saya lolos dari komanya tadi, kritisnya. Dari ICU gitu, saya turun ke HCU, nggak terlalu parah. HCU saya turun ke ruang perawatan, naik dirawat doang. Yang tentu ini adalah bagian dari keajaiban yang Allah hadirkan buat kehidupan kami, saya dan istri. Mungkin di sini kita juga lagi-lagi gak pernah tahu apakah karena itu. Allah alam besok gue pernah tahu. Tapi di sini saya belajar dari istri saya bagaimana kelapangan hatinya untuk bersedekah dalam kondisi lagi susah, tanda kutip lagi kondisi lagi sedih gitu. Yang juga ternyata pada saat setelah saya tanya, pada saat setelah sehat, saya tanya, Bun kenapa kok dulu maunya gitu kan bersedekah, kan bisa aja nanti biaya perawatan harganya sekian mahal dan akhirnya duit kagak ada gitu kan. Bagaimana keyakinan Bunda akhirnya mau bersedekah ya di saat kondisi lagi serba terhimpit dan sulit gitu. Tapi jawabannya luar biasa. Ternyata beliau terinspirasi dari kisah seorang nabi yang ketika itu gitu ya, kawannya Nabi Ibrahim ini dari riwayat itu mau menikah ya, tapi malaikat datang dan bilang ke Nabi Ibrahim, wah ini beliau ini gak akan sampai di hari kepernikahannya besok karena malam ini itu udah tugas saya untuk mencabut nyawanya gitu. Ini tugas saya untuk mencabut nyawanya kata malaikat gitu kan. Tapi herannya kawan-kawan, besoknya, lusanya, minggu depannya lagi, setahun berlalu, orang ini nggak meninggal gitu ya. Sampai akhirnya bertahun-tahun Ibrahim nanya lagi tuh, Nabi Ibrahim nanya lagi ke malaikat, katanya kemarin jadwalnya lewat, jadwalnya dicabut nih, kenapa kok masih bisa selamat gitu, sampai sekarang masih hidup gitu. Nabi Ibrahim penasaran gitu ya. Apa yang jawaban malaikatnya? Karena ternyata di malam hari sebelum dia menikah, dia menyedekahkan hampir separuhnya harta yang dia miliki di jalan Allah. Dan sekali lagi namanya sehat, sakit, nyawa, kita gak pernah tahu dan itu hak prerogatif Allah. Yang karena itulah akhirnya dalam tanda kutip nyawanya itu dipending kematiannya. Ibarat kata nih, kalau zaman sekarang mungkin ya Allah merintahin malaikat tuh pending nanti aja gitu. Yang udah mau dicabut gak jadi gitu ya. Nah itu mungkin yang akhirnya juga saya rasakan betul gitu ya, bagaimana secara medis itu lewat, secara medis itu parah itu. Bahkan saya GBS itu ada levelnya, saya termasuk yang levelnya itu parah banget. Tapi sama Allah dikasih kesempatan kedua, bisa hidup lagi, bisa sehat lagi, bahkan sembuhnya tuh total tanpa sisa. Ngomong lancar, jalan lancar, bisa olahraga, produktif, bangun bisnis, Masya Allah luar biasa. Nah ini teman-teman semua, poin yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Dalam kondisi lagi gelap, lagi puyeng ya, lagi gak ada gambaran nih di kepala gitu ya, mungkin solusinya salah satunya adalah sedekah dengan yang Anda miliki saat ini. Oh enak dong orang kaya bisa sedekah banyak, bukan soal nominalnya, tapi tentang sedekahnya, bukan angkanya. Sedekahnya itu sendiri yang penting. Nah maka buat Anda semua yang sekarang dalam kondisi lagi gelap, lagi puyeng sepuyeng-puyengnya, semoga sedekahnya Anda itu bisa membuka keajaiban yang akhirnya Allah tuh ngasih dari cara yang tidak disangka-sangka. Yang juga teman-teman tahu, kita sekarang lagi menggalangkan sebuah gerakan yang bernama Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Kalau Anda pengen support kita untuk bisa menggerakkan ini makin masif lagi, memberantas buta huruf aksara Al-Quran, membangun rumah Quran gitu ya, mencetak para penghafal Quran, ya semoga kita kecipratan pahalanya gitu ya. Yang walaupun cuma sekedar 10.000 per pekan, ya syukur-syukur kalau Anda punya lebih dari itu, monggo aja nanti dimainkan nominal terbaiknya gitu ya. Nanti mungkin Anda bisa share, bisa cek di kolom komen atau di deskripsi, ada link yang akan saya sematkan. Semoga dengan begitu Anda menjadi punya amal kebaikan yang bisa jadi wasilah kebaikan buat banyak orang. Itu aja mungkin teman-teman untuk cerita kali ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi Anda untuk terus berbuat baik dan tidak putus harapan akan datangnya pertolongan Allah yang datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya.